Halo, selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Mahpukota. Dengan NPM 206573355, berikut merupakan asesmen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai asisten praktikum meteorologi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa batuan dari 3 jenis, yaitu adalah batuan beku, metamorf ataupun sedimen. Apa itu ketiga batuan tersebut dan bagaimana mendeskripsikannya, termasuk genesa yang terjadi terhadap batuan itu. Yang pertama, kita memiliki batuan beku. Batuan beku itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada batuan beku plutonik atau vulkanik. Bedanya adalah vulkanik itu sendiri mendingin di daerah luar gunung api, sementara kalau plutonik itu mendingin di dalam gunung api. Pembedanya adalah dari derajat kristalisasi yang terjadi, di mana kalau plutonik itu umumnya memiliki derajat kristalisasi yang rendah, kristalisasi yang rendah. Kalau vulkanik derajat kristalisasi yang tinggi. Itu disebabkan akibat rentang waktu pendinginan dari magma yang terjadi pada batu itu sendiri. Plutonik sendiri itu memiliki mineral-mineral yang cukup kecil sehingga bertekstur halus, sementara kalau vulkanik bertekstur kasar diakibatkan mineral yang besar-besar, diakibatkan tentang mendingin yang lebih cenderung lama. Di sini sendiri kita memiliki batuan beku dengan tekstur kasar dengan mineral yang besar-besar, dengan kita bisa interpretasi bahwa batuan beku ini adalah batuan beku berjenis vulkanik akibat mineral yang kasar-kasar yang bisa kita lihat. Lanjut pada slide berikutnya. Deskripsi batuan beku sendiri memiliki warna segar coklat kemerahan, dengan warna lampu itu tidak ada, dengan komponen phenocryst ada 100%, di mana phenocryst adalah bagian mineral yang besar-besar yang bisa kita lihat ini adalah phenocryst. Dengan massa dasar sendiri dia tidak ada. Tekstur sendiri ada derajat kristalisasi, di mana dia adalah holokristalin. Terdapat 3 derajat kristalisasi, ada holokristalin, hipokristalin, dan holohyalin, di mana holokristalin itu sendiri adalah sepenuhnya diatur oleh kristal, hipokristal adalah setengah kristal setengah gelas, dan holohyalin adalah setengah gelas, seperti contoh pada lava yang baru saja mendingin. Lalu kemasan sendiri adalah equigranular, di mana umumnya dia memiliki keseragaman bentuk mineral yang sama, dengan dia itu adalah termasuk vaneritik, yang dimana bisa dilihat jelas dengan mata. Kalau avanitik itu dia tidak jelas. Kemas sendiri memiliki inequigranular, di mana terdapat beberapa kelas lagi, di mana dia ada porifiritik vaneritik, porifiritik avanitik, dan vitafirik. Untuk ukuran kristal pada batu ini sendiri adalah coarse, dengan bentuk mineral adalah hipidiomorf, karena kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana dia di bawah mikroskop. Komposisi elektronemnya sendiri adalah leukokratik, di mana mineral felsik ini cenderung lebih dominan dan mineral mafika itu adalah sedikit. Komposisi mineralnya, mineral utama terdapat quartz 20%, alkali feldspar 50%, plagioklas 10%, feldspatolit 0%, dan mineral mafik 20%. Jika kita normalisasi, kita dapatkan perhitungan yang pertama itu adalah Q-nya 25%, A-nya 62,5%, plagioklas adalah 12,5%, di mana kita normalisasi lagi untuk memudahkan kita menentukan nama batuan, di mana dapatkan bahwa didapatkan Q-nya 25%, A-nya 83,3%, dan P-nya 16,6%, di mana jika kita tarik garis, ini jatuh di granitic rock. Berarti nama batuan ini sendiri adalah granitic rock, dengan jenisnya adalah batuan beku. Harusnya ini adalah vulkanik yang terjadi dari asal pembukuan magma yang berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi, umumnya bersifat masif dan keras, bertekstur porifiritik, terdiri atas mineral kuarsa, autoklas, plagioklas, biotit, dan hornblende. Merupakan batuan beku dalam yang mempunyai kristal kasar. Lanjut ke berikutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf sendiri adalah batuan yang dari batuan indukan mengalami perubahan tekanan atau perubahan suhu yang ekstrim. Terdapat 2 jenis metamorf, ada metamorf kontak dan regional, di mana kontak umumnya didominasi oleh perubahan suhu, dan regional itu sendiri perubahannya didominasi oleh tekanan. Berikut tekstur yang bisa kita lihat, warnanya ini umumnya kalau kita lihat ini warna abu, di mana dia ada warna hijau dan merahnya, tapi secara mata mandang ini bisa terbilang warna abu-abu. Dengan tekstur sendiri dia adalah foliasi,
kita bisa melihat ada pensajaran mineral sedikit di daerah sini, dan di sini juga ada pensajaran sedikit. Dengan struktur dia sendiri adalah masif. Dengan komposisi mineralnya dia terdapat garnet 25%, ada di sebagian sini, kuarsa adalah 5%, bagian yang sini, omfasit dia adalah 55% yang hijau, dan kyanit adalah 15% untuk bagian yang di sekitar sini. Untuk penamaannya sendiri, metamorf itu memiliki beberapa step. Yang step pertama adalah apakah batuan itu memiliki clear metamorphic microstructure and mesostructure. Ketika jawabannya iya untuk batuan ini, maka kita lanjut ke step yang kedua. Dan apakah dia memiliki compose 75% or more moduli of one mineral di mana dia dikontrol didominasi oleh satu mineral, atau memiliki struktur ataupun komposisi yang sejalan ataupun sesuai dengan tabel yang ada. Ketika iya, kita masuk ke step yang dimana dari step 2 ini adalah yes, yang dimana itu dia penamaannya dari tabel SCMR paper. Ketika kita lihat, kita cocokkan dengan tabel SCMR. Berdasarkan tabel yang sendiri sini dengan mineralogi yang ada, itu adalah garnet, omfasit, dan kuarsa yang tadi kita lihat dengan tekstur adalah skis, itu cocok dengan penamaan untuk eklogit. Nama batuan ini sendiri adalah nama batuan eklogit. Dengan genesa, batuan ini tercipta akibat adanya tekanan yang besar pada kerak bumi diakibatkan oleh metamorf regional yang dimana tekanan lebih dominan daripada suhu. Ini merupakan grade dari foliasi itu sendiri, dari slate, pilit, skis, gneiss hingga migmatit. Dimana semakin kanannya foliasi itu semakin terlihat jelas oleh mata. Berikutnya kita lihat adalah yang terakhir, itu adalah batuan sedimen, dimana deskripsi batu sedimen sendiri memiliki warna segar coklat dengan lapuk coklat keabuan, dengan tekstur adalah ukuran butir dengan grain pebble hingga cobble. Pebble itu adalah ukuran yang lumayan kecil atau kerikil, dan cobble itu adalah ukuran yang cukup besar. Dengan metrik sendiri adalah corsens, dengan morfologi butir adalah sparsity-nya low, roundness rounded hingga very rounded. Pemilihan adalah very poorly sorted karena sortasinya bisa kita lihat ini sangat berantakan, ada yang gede, ada yang hingga ada yang sangat kecil. Dengan porositas adalah 10% dengan struktur masif. Komposisi sendiri untuk batuan sedimen itu terdiri atas matrix 20%, mineral 10%, semen 5%, dan litik 65%, yang didominasi atau terstruktur oleh batuan beku dari 35%, batuan sedimen 20%, dan batuan metamorf 10%. Jika ditotalkan itu mendapatkan 100%. Untuk penampaannya, untuk klasifikasi itu kita melakukan normalisasi melalui yang ada dari komposisi batuannya, yaitu adalah beku, metamorf, dan sedimen, di mana jika kita normalisasi menggunakan 3 komponen itu, kita dapatkan penamaannya dia adalah di igneous conglomerate. Sehingga nama batuan ini bisa dinamakan igneous conglomerate, di mana genesanya sendiri adalah konglomerat, di mana genesanya konglomerat ini terdiri dari sedimen siliklastik yang fragmennya didominasi oleh butiran yang membunar dan berukuran gravel. Di batuan ini dapat berisikan berbagai jenis batuan yang bergantung pada proses deposisi sedimen saat batuan itu terbentuk. Umumnya sedimen sendiri itu terbentuk akibat sistem transportasi yang ada. Maka dinamakan siliklastik akibat dia batuan yang tertransportasi atau batuan yang sudah mengalami pelapukan dari batuan induk sehingga tertransportasi hingga terlitifikasi di lingkungan yang baru. Makanya bisa terbentuk adalah batuan konglomerat. Itu juga merupakan salah satu alasan mengapa butiran-butiran yang ada pada batuan konglomerat itu terbilang beragam. Ada yang gede, ada yang kecil. Itu yang dinamakan batuan sedimen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah penulisan, mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Berikut ini adalah referensi saya gunakan adalah Raymond Petrology Study Igneous Sedimentary Metamorphic Rocks dengan box sebagai acuan dari untuk sedimennya. Terima kasih.